Dua kapal cepat TNI Angkatan Laut menembakkan rudal di perairan Natuna. Manuver tempur TNI di Natuna Utara ternyata membuat China kebakaran jenggot. TNI AD sebagai salah satu garda pengawal Republik harus senantiasa berlatih dan berlatih. Karena baik itu TNI AD, AL atau AU, latihan perang ialah wujud kesejahteraan prajurit. Maka jangan heran setiap waktu saat ini berita tentang TNI AD ialah pembelian alutsista dan latihan perang. Karena sebagai tentara tugas utama mereka saat ini berlatih perang di masa damai. Seperti beberapa waktu lalu TNI AD melakukan manuver tempur dengan berlatih bersama US Army dalam rangka Garuda Shield 2021. Tak tanggung-tanggung ada sekitar 4.500 pasukan gabungan TNI AD US Army yang terlibat latihan perang ini. Latihan juga dilaksanakan langsung di 3 tempat berbeda secara serentak. Selama 14 hari TNI AD dan US Army melakukan berbagai macam skenario pertempuran. Serangan mobile udara, serbuan infanteri, pergerakan kavaleri hingga lain sebagainya dilakukan. US Army sampai membawa MLRS HIMARS yang terkenal mematikan tersebut dalam latihan ini. Helikopter Black Hawk juga sekalian diangkut untuk menambah mobilitas pasukan dalam latihan. Gegap gempita latihan Akbar Garuda Shield 2021 yang sudah dilaksanakan rutin sejak 2009 silam nyatanya membuat gerah China. China rupanya tak senang dengan adanya latihan perang tersebut. Pemerintahan Xi Jinping melihat latihan perang tersebut mengancam stabilitas kawasan. Mereka mengirimkan sebuah surat berisi protes karena latihan tersebut yang melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia, telah menjadi acara rutin sejak 2009. Ini adalah protes pertama China terhadap mereka, lapor Reuters, Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021. Seorang anggota Parlemen dan Komite Keamanan Nasional Indonesia, Muhammad Farhan membenarkan hal tersebut. Menurut pengakuannya memang pemerintah China mengirimkan surat yang berisi protes terkait pengeboran minyak di Natuna Utara dan latihan Garuda Shield 2021. Surat itu sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut, kata Farhan seperti dikutip dari Reuters, Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021. Dalam surat resmi mereka, pemerintah China mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu, tambahnya. Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait adanya surat protes dari China ini. Sebenarnya surat dari China ini hanya bernada sepihak karena Indonesia dengan TNI AD, AL dan AU berhak menggunakan segala sumber daya untuk menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman termasuk mengadakan latihan perang dengan negara lain. Sebelum adanya surat ini, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjelaskan bila Indonesia juga harus latihan perang dengan China. Karena harus diingat kebijakan pertahanan itu, erat kaitannya dengan arah kebijakan luar negeri, ucap Koni seperti dikutip dari Antara. Saya agak bingung sebenarnya meski sah-sah saja sebenarnya Kasat atau Kastaf mau buat eksersises latihan apapun. Tapi, sekali lagi, harus berpegang pada non-block position dan tidak bisa menetapkan tempat berlatih berubah-ubah dan tersebar tanpa alasan strategis,
kata Koni menyarankan hal demikian kepada TNI AD.